Oke, kembali lagi dengan Kapasitor Tech. Di video sebelumnya saya sudah membuatkan tutorial bagaimana cara merakit dan membuat robot smart car 4WD dengan menggunakan dua driver ya. Nah, di sini saya akan menunjukkan bahwa membuat robot smart car juga bisa menggunakan hanya satu driver saja ya. Jadi satu drivernya sudah saya lepas, ini bekasnya. Jadi hanya menggunakan satu driver L298N. Padahal sedangkan driver dari L298N ini terminalnya cuma ada dua ya. Nah, terus gimana caranya biar bisa menggunakan hanya satu driver L298N saja? Yaitu dengan cara motor yang ada di sebelah sini kita jumper jadikan satu, kita masukkan di satu terminal. Lalu motor yang sebelah sini kita jumper juga jadi satu, lalu kita masukkan terminal yang sebelah sini. Nah, otomatis kita nanti juga akan merubah dari programnya sendiri ya. Nah, ini pun untuk penyambungan kabelnya bisa dilihat. Ini saya selang-seling ya. Jadi untuk terminal yang sebelah sini saya hubungkan dengan kabel warna merah dan hitam. Lalu yang sini pun juga sama. Saya jumpernya kabel warna merah sama hitam juga ya. Kenapa? Karena posisi motornya terbalik. Nah, hadap-hadapannya seperti ini motornya. Sedangkan untuk kabelnya yaitu letaknya sama. Yang merah itu di bawah, yang hitam itu juga di atas. Agar apa? Agar posisi putarannya itu sama. Jadi untuk penjamperannya harus hati-hati ya. Karena untuk baris motor yang sebelah sini itu putarannya harus sama. Jangan sampai terbalik. Kalau sampai terbalik nanti dia motornya tidak bisa muter atau bingung nanti waktu kita programnya. Jadi intinya seperti ini. Posisi motor yang ada di sebelah kanan ini putarannya harus sama. Jika maju semua, mundur semua. Sedangkan posisi sebelah kiri juga sama. Posisi dua motor ini juga harus seirama arahnya. Jadi kalau maju semua, mundur semua. Nah, karena prinsip dari untuk beloknya nanti, ketika kita belok kanan, posisi motor yang sebelah kiri itu nanti akan berjalan mundur, sedangkan posisi yang motor sebelah kanan akan berjalan maju. Jadi kita buat nanti programnya seperti itu teman-teman. Di video sebelumnya saya belum jelaskan untuk cara kerja motornya. Nah, di video kali ini saya akan jelaskan untuk cara kerja beloknya ya. Jadi seperti itu untuk cara kerjanya. Begitupun sebaliknya ketika kita ingin belok kiri. Ketika kita belok kiri, kebalikannya. Motor yang sebelah kanan, dia akan maju ke depan. Motor sebelah kanan akan maju ke depan, sedangkan motor yang sebelah kiri akan mundur ke belakang. Nah, seperti itu teman-teman. Prinsip kerja dari motornya saat berbelok. Nah, untuk majunya pun juga harus sama. Jadi kalau dia maju, otomatis bannya ini bergerak maju. Kalau mundur, bannya bergerak mundur. Jadi seperti itu teman-teman. Makanya kenapa jika misalkan kita ingin menggunakan hanya satu driver, ingin menghemat biaya, bisa saja, asalkan kita juga harus merubah programnya ya. Nah, ada kelebihan dan kekurangannya pasti ya. Nah, kalau kelebihannya, otomatis harganya lebih murah ya. Tidak menggunakan dua driver, jadi cukup satu driver saja. Kita hanya perlu beli satu driver. Nah, untuk kekurangannya, kecepatannya tidak bisa maksimal. Karena apa? Karena tegangan motornya terbagi. Karena kita jumper, otomatis beban yang diterima oleh drivernya ini semakin berat. Otomatis beban tegangannya juga otomatis terbagi. Jadi speed maksimal dari motornya tidak bisa maksimal. Itu kelemahan jika kita menggunakan hanya satu driver saja. Beda dengan dua driver. Ketika kita menggunakan dua driver L298N, otomatis tegangan yang dimasukkan maksimal ya. Beban yang dimasukkan jadi maksimal. Jadi putarannya bisa lebih cepat daripada hanya menggunakan satu driver. Nah, jadi jika ingin menggunakan atau membuat robot smart car, bisa dilihat untuk kegunaannya dulu. Ingin motor yang robot yang digunakan ini ingin berjalan cepat atau ya biasa saja dibuat mainan, terserah teman-teman. Jadi
Itu semua tergantung dari keinginan teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan program ulang dari robotnya, dari Arduino-nya kita program ulang. Nah, nanti untuk programnya saya taruh di link deskripsi, sama yang seperti video saya sebelumnya, saya taruh program Arduino-nya di link deskripsi. Jadi untuk pin-nya pun tidak ada yang berubah ya di sini. Untuk pin yang saya gunakan tetap, jadi untuk pinnya input 1 dihubungkan dengan pin nomor 2, input 2 dihubungkan dengan pin Arduino nomor 3, pin 3 dihubungkan dengan pin Arduino nomor 4, dan pin 4 dihubungkan dengan pin Arduino nomor 7. Sedangkan ENA-nya saya hubungkan di pin nomor 5, ENB-nya saya hubungkan dengan nomor 6. Nah, jadi saya gunakan satu drivernya ini di pin yang sama seperti video saya sebelumnya, jadi konfigurasi pinnya sama saja. Untuk sumber tegangannya pun juga sama, saya masih tetap menggunakan 3 baterai karena ini kan driver motor gearboxnya kan 12 volt, jadi biar putaran kecepatan motornya lebih maksimal. Jika kita menggunakan 2 baterai, yang saya takutkan nanti ketika baterainya sudah mulai habis, berkurang tegangannya, otomatis putaran motornya tambah lebih lambat lagi. Nah, makanya di sini saya gunakan 3 baterai. Jadi meskipun baterainya berkurang, masih bisa kuat ngangkat, bisa lebih cepat dari motornya. Nah, untuk Bluetooth-nya pun juga sama seperti video saya sebelumnya. Sama saja, tidak ada yang berubah. Nah, kita program dulu untuk Arduino Uno-nya. Nah, sebelum kita program, kita harus lepas dulu pin RX-TX yang untuk Bluetooth-nya ya. Nah, ini kita lepas dulu. Karena kalau tidak kita lepas, kalau posisi terpasang seperti ini, nanti dia tidak bisa proses uploading. Dan lebih amannya untuk soket DC-nya kita lepas dulu, cek DC-nya. Karena nanti kita program lewat kabel ini, kabel printer ya. Nah, sumber tegangannya nanti pakai komputer, jadi biar tidak menerima 2 sumber tegangan, jadi biar lebih aman ya. Dan pastikan posisi baterainya dalam kondisi off. Nah, sekarang sudah kita tancapkan untuk Arduino Uno-nya. Ini bisa dilihat, kita sudah hubungkan dengan PC. Sekarang kita akan upload program yang baru yang hanya menggunakan 1 driver saja ya. Kita upload. Nah, di sini sudah proses compiling. Nah, proses uploadnya selesai. Nah, jangan lupa ya, untuk kabel TX-RX-nya yang ada di Bluetooth harus dilepas dulu. Jangan sampai terpasang, karena kalau misalkan posisinya masih terpasang, otomatis nanti tidak bisa memproses saat proses uploadnya ya, karena untuk mengupload programnya pun juga menggunakan komunikasi TX-RX. Nah, karena nanti takutnya bentrok di sini nanti gagal upload, maka dari itu sementara kita lepas dulu untuk kabel Bluetooth-nya, nanti biar bisa kita pasang lagi. Nah, untuk proses uploadnya selesai. Sekarang kita akan coba apakah bisa berfungsi ya. Oke, setelah kita upload, sekarang akan kita coba. Kita buka aplikasi di Android-nya, yaitu Bluetooth RC Controller. Bagi teman-teman yang belum tahu aplikasi Android-nya, bisa tonton di video saya yang sebelumnya. Di situ sudah ada tutorial juga bagaimana cara download aplikasi Android-nya di Play Store ya. Jadi aplikasi ini sudah ada di Play Store. Tinggal ketikkan saja Bluetooth RC Controller atau Bluetooth RC Car, nanti sudah keluar di Play Store ya. Nah, sekarang kan kita hidupkan dulu untuk motornya. Oke, nyala jika sudah kita koneksikan Bluetooth-nya. Nah, sudah berhasil terkoneksi ya. Oke, sekarang kita tes dulu apakah sudah benar untuk arah dari rodanya, arah dari motornya. Kita besarkan dulu untuk speednya, kita fullkan saja. Nah, ini kan karena ingin melihat arah rodanya kan tidak kelihatan.
Nah, ini nanti akan saya beri tanda ya, tanda anak panah, nanti saya edit di videonya. Nah, kalau misalkan ditekan tombol kanan, otomatis yang ban yang kanan berjalan mundur, ban di sisi kanan berjalan mundur, sedangkan ban yang di sisi kiri akan berjalan maju ya. Itu kalau belok kanan. Nah, ini untuk putarannya sudah betul. Kalau belok kiri sebaliknya, ban yang sebelah kiri mundur, lalu ban yang sebelah kanan akan maju. Nah, makanya motornya nanti akan bisa belok. Nah, kalau maju mundurnya yang pasti, kalau kita tombol maju otomatis kan bannya maju semua, kalau mundur bannya mundur semua, seperti itu. Nah, kita coba, sudah bisa ya. Belok kiri, belok kanan. Nah, bisa dilihat ya, ini padahal speednya paling maksimal ya, tapi putarannya hanya segitu saja kecepatan maksimalnya. Nah, ini saya setting ulang untuk posisi kameranya biar lebih kelihatan. Ini maju, ini mundur, ini belok kiri, ini belok kanan, ini maju sama belok kiri, ini mundur. Nah, jadi juga bisa ya di tombol saat kita maju terus di tombol belok kiri, otomatis nanti tanahnya yang bergerak yang ini ya. Programnya pun berbeda. Nah, jadi bisa dilihat kecepatannya sangat jauh berbeda dengan menggunakan dua drive ya. Ini lebih pelan karena bebannya terbagi, cuma ya harganya otomatis lebih murah dan tidak terlalu memakan baterai banyak. Nah, bagi teman-teman yang ingin merakitnya bisa tonton video saya yang sebelumnya. Di situ saya sudah jelaskan bagaimana tutorial cara rakit motor robot RC4WD dengan menggunakan Bluetooth AC06 yang bisa dikontrol lewat HP Android. Oke, cukup sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Kapasitor Tech. Bye bye.